Pohon kuno yang berlatih selama ribuan tahun dengan susah payah berubah menjadi bentuk manusia. Namun, tiba-tiba badai datang dan mematahkan tubuhnya. Saat dia hampir tak bernyawa, seorang anak laki-laki manusia muncul di depannya. Dia bisa bertahan hidup asalkan dia memakan pohon peri itu. Namun sekarang dia bahkan kehilangan kekuatan untuk memakan manusia. Maka dia meminta anak laki-laki itu untuk kembali ke sini dalam 3 hari. Ya ampun, si bodoh itu benar-benar datang dengan semangat tinggi. Namun, ekspresinya sangat beragam. Dan dia suka berbicara tanpa henti. Sehingga saya sama sekali tidak punya waktu untuk memakannya. Jadi mereka sepakat untuk bertemu lagi lain waktu. Begitulah setiap hari. Dia sekolah. Dan tidak peduli seberapa panas cuacanya. Tangan Murasaki selalu terasa dingin. Seolah-olah bukan manusia. Membuat Shibata teringat akan kata-katanya. Bagaimana jika aku adalah makhluk gaib? Karena kecurigaan dan keraguan yang menimbulkan ketidaknyamanan. Dan cinta terhadap Murasaki terjalin bersama. Membuat Shibata merasa bingung setiap harinya. Saat itu, dia teringat teman sekolah dasarnya. Orang yang katanya bisa melihat makhluk gaib, Natsume. Maka dia segera mencarinya tanpa henti. Tolong, Natsume, lihat apakah Murasaki manusia. Kehadirannya membuat Natsume teringat kenangan buruk. Namun setelah mendengar penjelasannya, Natsume yang lembut tetap setuju untuk membantu. Mereka pergi ke taman tempat mereka sering bertemu dengan Shibata. Mereka bersembunyi di semak-semak dan menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, Murasaki datang dari arah depan. Natsume tidak menyadari ada yang aneh. Hanya dari penampilannya, dia terlihat seperti gadis biasa. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Shibata merasa lega. Akhirnya, dia tidak pernah membayangkan Murasaki adalah makhluk gaib. Bagaimana dia harus menghadapinya sendiri? Maka keduanya berjalan-jalan dan berbicara seperti biasa. Mereka berpisah dengan enggan saat senja tiba. Mereka pikir semuanya sudah selesai. Namun, Sensei Niko menemukan aura gaib di tubuhnya. Barulah Natsume menyadari bahwa Murasaki benar-benar berwujud makhluk gaib. Karena khawatir dia akan memakan Shibata. Keesokan harinya, Natsume kembali ke taman untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun, dia juga ditangkap oleh Murasaki dan digantung di pohon. Beruntung Sensei Niko tiba tepat waktu dan menggigitnya. Sebelum pergi, Murasaki masih mengancam Natsume. Jika menceritakan hal ini pada Shibata, dia segera menunggu di jalan pulang sekolah Shibata. Memberitahunya bahwa Murasaki benar-benar adalah makhluk gaib. Tidak disangka reaksi Shibata begitu keras. Kalimat ini membangkitkan kenangan buruk. Untungnya, sekarang dia lebih kuat daripada sebelumnya. Dia juga memiliki banyak teman yang lembut di sekitarnya. Jadi Natsume segera memulihkan semangatnya. Guru kucing tahu tentang makhluk gaib kecilnya. Setelah terluka, dia tidak bisa berubah menjadi manusia dalam waktu singkat. Jadi, Shibata tidak akan memiliki keunggulan hidup dalam waktu dekat. Artinya masih ada waktu. Natsume. Keesokan harinya, dia kembali ke sekolah Shibata. Namun lawan sengaja menghindar. Maka dia hanya bisa pergi ke taman untuk mencari Murasaki. Berencana untuk mencari tahu mengapa dia terus mengganggu Shibata. Setelah mengetahui bahwa dia telah mengungkapkan kebenaran kepada Shibata, Murasaki di dalam kedalaman. Dan dia terbaring di samping dengan napas terengah-engah. Sebenarnya guru kucing sudah tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Jadi dia sengaja memberinya kesempatan sebelumnya. Mungkin dia tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi. Tangannya adalah yang memulai cerita tentang dirinya dan Chihika. Meskipun dia adalah makhluk gaib, dia masih sangat mencintainya. Sayangnya, mereka tidak memiliki kesempatan lagi. Saat ini, Murasaki akan segera menghilang. Di saat-saat terakhirnya, dia meminta Natsume untuk melakukan sesuatu. Untuk mengirimkan surat yang dia tulis kepada Chihika. Namun sebagai manusia, Shibata tidak bisa memahami surat dari makhluk halus.